setiap tahun tanggal 2 Mei itu dirayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Khusus tema kali ini partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Artinya apa? Pilar pendidikan itu ya komponennya ya guru, siswa, orang tua, sama lingkungan. Tadi di dalam amanat Mendiknas disampaikan ya tidak hanya pemerintah, karena pemerintah juga tidak akan bisa mewujudkan itu sendiri. Itulah partisipasi semesta pemahaman saya. Sehingga seluruh pihak, baik itu pihak swasta, nah sekarang kan banyak sekolah-sekolah swasta, banyak yang NGO atau lembaga-lembaga yang untuk membantu kekurangan pemerintah di dalam masalah pendidikan, apakah vokasi atau pendidikan formal, kira-kira seperti itu. Pesan saya seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama, mereka harus bangga sebagai orang Papua. Yang kedua, mereka harus bangga sebagai orang Indonesia. Nah itu, tanpa itu mereka tidak akan ada memiliki pegangan sebagai identitas dirinya. Yang kedua, seperti saya sampaikan tadi, bahwa pendidikan itu modal. Pendidikan itu modal untuk menentukan dia ke depannya. Jadi itu proses. Jadi kalau dia sukses dalam studinya, itu akan modal dia untuk bisa berpartisipasi di dalam negara ini, baik lokal maupun nasional. Itu kira-kira seperti saya sampaikan tadi. Bapak kemarin beberapa persoalan ini Bapak dari Pemko sendiri seperti apa yang Bapak soal infrastruktur dan Jadi khusus di kita sekarang anggaran pendidikan nasional itu memang 20% dari APBN sekalian, tetapi penggunanya kan untuk seluruhnya, sehingga tidak bisa serta-merta hari ini rusak terus bisa seluruhnya. Dia akan membuat prioritas khusus di kita dengan PP 106 atau undang-undang khusus itu di provinsi, jadi SMK atau apapun itu, sehingga kita hanya mendrive atau sebagai wakil pemerintah pusat juga, sebagai gubernur juga, bagaimana kita melihat pendidikan itu yang telah dilaksanakan oleh kabupaten kota tadi. Itu fungsi kita. Jadi kita bisa mendrive, bisa kita mengintervensi bahwa pendidikan khususnya, ya pendidikan itu kan tidak melulu hanya pendidikan. Sebenarnya kalau kita lihat itu yang paling pokok tadi adalah bagaimana budi pekerti, bagaimana ketakwaan. Nah itu dipengaruhi apa? Dipengaruhi lingkungan kecil, orang tua, keluarga, baru lingkungan yang lebih besar. Kenapa misalnya terjadi dia tawuran atau seks bebas? Itu kan modal awalnya yang saya bilang tadi, sejak kecil sampai dia TK itu kan di sekolah berapa lama sih? Banyak juga di lingkungan orang tua, sehingga peran orang tua, peran sekolah itu sama. Kalau dia di luar sekolah menjadi tanggung jawab orang tua, di dalam sekolah menjadi, nah ini yang napasnya ini yang harus bisa disatukan sebenarnya, sehingga tidak ada lagi guru negor anak didik diprotes orang tua. Sehingga kalau satu hal untuk mendidik, saya rasa nggak ada masalah. Dalam artian, ya bukan dia harus menindak secara fisik. Jadi membina siswa di sekolah sama dengan wujudnya membina anak-anak di luar sekolah, dalam hal ini di lingkungan maupun di rumah. Itu kira-kira. Apalagi Jakarta itu RT ada 2 kita kemarin. Itu yang pertama ada dari perumahan dan kawasan pemukiman PKP, pulau rapat koordinator elektronis di tempatnya di Kemendagri. Intinya bagaimana kita mewujudkan 3 juta rumah untuk sesuai dengan konsep yang dibuat PKP sendiri, yaitu baik itu di pedesaan, di perkotaan maupun di pantai. Nanti kita lihat apakah ada anggarannya, ya mungkin sesuai peruntukannya, ya nanti akan kita dorong dan Pemkot untuk
bisa berpartisipasi. Itu. Terus yang kedua dengan DPR, intinya mereka ingin mengetahui sejauh mana penggunaan dana transfer pusat ke daerah. Nah, kita kan ada DAU, ada DTI, ada Otsus. Peruntukannya kan di kita sudah spending udah jelas untuk pendidikan, untuk harga atau apapun itu sudah jelas dibagi, untuk kesehatan khususnya. Bapak berarti arahan untuk OPD sendiri untuk lebih melihat lagi ya yang layak perumahan dan instruksi dari Mendagri sendiri. Bukan instruksi Mendagri, jadi itu kan ada Kementerian Perumahan Kawasan Pemukiman yang kalau kita dengar itu 3 juta rumah itu untuk seluruh Indonesia. Itu jadi nanti kita akan berkoordinasi dengan PKP-nya, kira-kira slotnya kita dibantu itu mana. Nah, nanti kita lihat kalau di pedesaan ya berarti kita alokasikan di kabupaten. Kalau dia pesisir ya pantai kita kan sama sini banyak juga. Itu mungkin nanti untuk tahun ini maupun tahun 2026 secara bertahap, karena kan seluruh Indonesia kan 520 sekian kabupaten kota kan. Itu untuk Papua belum tahu ya berapa yang Belum. Ya, itu kira-kira. Bapak, kemarin kan ada pertemuan ya di sini ada pembahasan PSU ya Bapak. Oke. Iya. Itu update-nya seperti apa ya Bapak dari pertemuan kemarin yang waktu yang Update-nya tapi sebelum dapat laporan tertulisnya, itu intinya untuk merasionalisasi. Masih ada pos-posnya yang bisa kita dirasionalisasi. Laporan lisan dari Lusekda itu bisa ditekan, tapi angka pastinya nanti setelah kita NPHD. Tapi intinya saya juga laporkan ke Komisi 2 kemarin, at least APBD tanggung kita ambil dari APBD untuk pembiayaan PSU. Nanti untuk peningkatan program kerja kita dengan pengurangan otomatis kan berkurang dengan angka 134,7 itu kan mempengaruhi produktivitas program. Nah itu kita akan bagaimana solusinya, kita juga berkoordinasi dengan DPRD maupun pemerintah pusat. Kami ini kan sektor untuk swasembada pangan itu kan harus tetap untuk meningkatkan nilai ekonomi kita juga harus tetap. Satu sisi PSU kan harus kita laksanakan. Jadi dua sisi mata uang harus tetap berjalan secara bersama-sama, tetapi mungkin produktivitasnya tidak akan sama dengan pada saat tidak ada PSU. Kira-kira kan seperti itu. Pengaruh ada pasti. Nah, itu kira-kira. Cuma pengaruhnya bagaimana kita tekan atau kita tarik pembiayaan. Oke? Bapak terakhir si pejabat kata sudah ada persetujuan Menpan atau Bukan Menpan. Jadi kita menunggu praktek persetujuan teknis dari BKN. apa sih? Saya sudah menghadap sama kepala BKN, itu sudah berproses. Jadi di PR juga saya sampaikan, ini orang yang nggak paham pikirannya kalau jadi kita buka seleksi itu mulai dari kita usul dulu September kemarin 2024 Kemendagri, karena saya PJ kan usul dulu disetujui 17 itu bulan 12 itu baru kita usulkan juga ke BKN untuk persetujuan teknis boleh dilaksanakan. Baru Januari kita laksanakan seleksinya. Nah selesai hasilnya kita usulkan persetujuan teknis untuk yang kita usulkan tadi. Nah sekarang dalam proses di BKN. Nah nanti kalau turun kita pilih satu yang terbaik dari situ, baru kita usulkan lagi nanti ke Mendagri untuk pelantikan. Jadi apa? Itu. Tapi ditargetkan pelantikannya kapan? Saya kan bukan kepala BKN. Kan gitu kira-kira. Paham maksudnya? Kalau turun sekarang kita usulkan ke Mendagri langsung turun ya kita lantik pada hari itu. Jadi persetujuan Mendagri paling akhir nanti untuk pelantikan. Yang kapan turunnya itu? Ya walau-walau. Nah itu yang masyarakat perlu pahami proses itu, dan fungsi media itu untuk memberikan edukasi.
Jadi tidak bisa, misalnya hari ini langsung ditunjuk terus besok selesai, nggak bisa. Kecuali ya, pelaksana tugas ya kita evaluasi ya. Setelah kita evaluasi tidak dilanjutkan yang baru. Nanti atau kita buka. Soal kondisi ekonomi kita di Papua sebenarnya sekarang seperti apa? Kalau kita lihat berita-berita di luar itu gelombang PHK terjadi di mana-mana dan salah satunya dialami oleh teman-teman media juga di. Kalau kita di Papua kondisi ekonomi kita gimana? Kondisi di 4,22 artinya ekonomi itu kan tidak berdiri sendiri, baik internal maupun eksternal. Eksternal itu global, ekonomi global berpengaruh ya, pasti berpengaruh. Tapi sejauh mana berpengaruhnya, khusus kita sebenarnya bisa tidak terpengaruh untuk ketahanan pangan khususnya. Karena Pak, sentra kita adalah sentra pertanian. Kenapa kita tidak merasa terdampak PHK? Karena kita produktivitas kita adalah produktivitas pertanian. Itu yang menjadi beda karena di Jawa Barat atau di Jawa lah dia kan buruh padi berpengaruh misalnya ekspornya ke Amerika, akibatnya dia suplainya enggak naik, terus harganya pasar pajaknya tinggi, ujung-ujungnya kos itu berpengaruh. Di kita itu tapi ada berpengaruh. Saya ngobrol dengan THR ya, khususnya di Jayapura, okupasi hotel itu turun drastis. Nah ini nanti banyak akan kita coba solusinya untuk orang datang ke Papua itu apa? Nah, salah satu kita punya sarana olahraga minimal ke tanah Papua, kita taruh di Papua sini. Nah, itu. Jadi penurunan ekonomi dari sektor perhotelan itu memang berpengaruh. Karena apa? Pasca DB khususnya. Orang dulu orang Merauke pasti akan datang ke Jayapura, minat 1, 2, 3 kali, 3 hari. Nah kalau sekarang mereka udah tinggal di kabupaten provinsi Papua Selatan, ya tinggal di Papua Selatan. Tidak ada lagi urusan dia administrasi ke Papua ini. Gitu. Jadi itu kira-kira pengaruhnya. Kenapa tidak? Justru itulah momen itulah sebagai peluang sebenarnya kita manfaatkan meningkatkan produktivitas pertanian. Gitu. Demikian tadi statement dari Bapak PJ Gubernur Papua setelah mengikuti upacara dari Dinas. Thank you.